Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billah. Ikhwan yang saya muliakan, alhamdulillah kita bisa berjumpa lewat visual kali ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, keafiatan dalam masa pandemi Covid-19 ini. Kita berhati-hati tetap untuk menjaga protokol kesehatan, memakai masker, sering cuci tangan dan menjaga jarak. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka al afiyah wal mu'afadah daimah fid din wad dunya wal akhirah. Kali ini saya akan memberikan pencerahan tentang masalah makanan yang dihalalkan oleh Islam, yang diharamkan oleh Islam berupa binatang-binatang. Kenapa syariat Islam mengharamkan binatang-binatang buas yang berkuku, yang bertaring? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 167. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان innahu lakum aduwwun mubin. Surah Al-Baqarah ayat 167. Allah menerangkan dalam firman-Nya, ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia. Tidak tertentu kepada orang muslim sebagaimana ayat ya ayyuhalladzina amanu. Ketika ini ya ayyuhan nas, hai orang-orang manusia, berfaedah kepada orang-orang non muslim. Kulu mimma fil ardi, makan oleh kalian mimma fil ardi, apa-apa saja rezeki yang Allah berikan karunia di muka bumi ini, halalan thayyiba, yakni adalah yang halal, yang thayyib, yang baik. Karena semua yang halal tapi belum tentu kepada kebaikan. Salah satu contoh, mohon maaf, ketika Anda mempunyai penyakit asam urat, kerupuk belinju itu enak dan halal tapi tidak baik kepada Anda. Kacang-kacangan halal tapi tidak baik, tidak baik kepada Anda yang punya penyakit itu. Nah, kalimat halalan, halal ini adalah dibolehkan. Segala macam binatang-binatang yang dihalalkan, segala binatang-binatang juga yang diharamkan, ada konsekuensinya ketika diharamkan. Tentu ini adalah memberikan mudarat. Tapi ketika dihalalkan, ini berfaedah kepada tubuh kita. Jauh-jauh hari tidak ada penelitian laboratorium zaman Nabi, sudah ada ketentuan-ketentuan binatang-binatang yang diharamkan oleh Islam. Di antaranya para pemirsa yang saya beriman, Nabi SAW bersabda, naha an akli kulli dzinabin minas sibah. Rawi Syaikhan, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ini sangat kuat sekali hadisnya, bahwa Nabi Muhammad melarang untuk memakan setiap binatang-binatang yang mempunyai taring daripada binatang buas. Di antaranya contohnya adalah singa. Nah, kalau Anda pernah ke kebun binatang yang singa ini dipelihara oleh pawangnya, tidak seperti kambing yang juga dikasih makan, dikasih minum, sama pengembala kambing yang dia makan minum itu tenang, nyaman, damai. Tapi ketika singa ini dikasih makan daging, nah kebuasannya itu timbul.
walaupun dia mengenal pawangnya setiap hari. Nah, ini dilarang karena binatang buas yang mempunyai taring ini di dalam darahnya itu ada toksin dan sakret. Nah, toksin dan sakret ini terkontaminasi dengan daging. Kalau dagingnya itu dimakan, maka inilah mengakibatkan kebuasan hewan itu akan menular kepada kita manusia. Bisa dibayangkan, ya, bisa dibayangkan. Harimau itu merobek, mencakar, memburu, tidak main-main. Bahwa koloninya harimau, jantan datang kepada koloninya, dia harus bertarung dengan jantan yang sudah ada di situ. Kalau dia menang, dia mendapatkan betina. Begitu juga jantan datangnya lagi, dia bertarung lagi. Kalau menang, dia dapat betina. Nah, dalam kehidupan kita bermasyarakat, manusia ini tidak seperti itu. Kalau kita bayangkan, ya, manusia itu seperti itu, naudzubillah min dzalik. Para ikhwan yang saya hormati, yang saya muliakan. Nah, ada testimoni bahwa ada suku primitif yang di Meksiko, suku Aztec. Ini dalam sejarahnya adalah memakan kanibal, memakan temannya. Walau alam di suku Kalimantan, semoga tidak demikian. Kalau dia sudah terbiasa memakan binatang-binatang buas, maka kepuasan itu ada. Kepuasan itu bahkan temannya mati saja dia akan makan. Ini menurut sejarah suku primitif di Aztec. Nah, jangankan seperti itu para pemirsa, ikhwan yang mulia. Kita dianjurkan dalam Islam untuk menyembelih hewan korban setiap tahun Idul Adha, baik kambing ataupun sapi ataupun domba. Nah, hikmahnya adalah kita memberikan sosial kepada masyarakat, memberikan sedekah, hadiah kepada orang lain yang mampat kepada dagingnya. Tapi namun ada hikmah di balik itu, kita gugurkan darahnya, kita sembelih, kita matikan ke binatangnya ini, kambingnya. Ini adalah dampaknya kepada kita. Mudah-mudahan hikmah dampaknya kepada kita. Karena itu bahwa Nabi Muhammad menyuruh kepada Aisyah untuk melihat kambing, sapi, domba yang disembelih itu. Lihat ini, sunat kita melihat. Mudah-mudahan kita juga digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat kebinatangan itu. Misalnya kambing, dia tidak peduli temannya itu mau mati kelaparan, tidak peduli. Dia makan tenang, temannya kehausan tidak peduli. Nah, kita manusia tidak demikian. Para ikhwan, kita bermasyarakat, kita saling tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling menolong dalam kebaikan. Kita tidak demikian. Negara kita, negara Indonesia, negara yang ramah, negara yang damai, negara yang amat peduli kepada orang. Kita lapar saja, kita bisa ketuk pintu rumah orang, orang akan mengasih makan kepada kita. Nah, dalam hewan ini, para ikhwan, ya, begitu juga Nabi SAW melarangnya. Naha an akli kulli dzi mikhlabin minat tuyur. Dari burung-burung yang bercakar, itu juga diharamkan. Sebagaimana yang sekarang ini kita melihat COVID-19 ini begitu mewabah seluruh dunia. Wallahu alam benar atau tidak, yang asal usulnya adalah orang yang memakan kelelawar. Ya, dengan memakan kelelawar akhirnya dia punya penyakit COVID-19 ini dan melebar, meluas, menular kepada orang lain. Dan ini juga adalah satu binatang yang tidak boleh dimakan dalam Islam. Syariat Islam melarang untuk makan kelelawar, tapi tidak boleh dibunuh oleh para pemirsa. Karena Nabi Muhammad melarang untuk membunuh kelelawar. Nah, untuk itu ikhwan, saudara-saudara yang non-muslim, ikuti saja apa-apa yang diperintahkan oleh Islam. Yang dihalalkan, ikutin, dimakan. Yang diharamkan, ditinggalkan. Seperti itu. Jadi yang diharamkan adalah minas siba, binatang buas. Binatang buas, kebuasan. Ya, sekian banyak ya binatang-binatang buas yang diharamkan dalam literatur fikih. Mungkin bapak-bapak, ikhwan fillah bisa melihat di media sosial, di YouTube atau di Google, itu bisa dilihat binatang-binatang apa saja yang diharamkan oleh Islam. Nah, kecuali dalam fikih amat sangat terpaksa dia dalam perjalanan, dia misalnya tidak
tidak bisa melanjutkan perjalanan kecuali dengan makan. Kebetulan ada binatang yang diharamkan, dan ini adalah dibolehkan dalam agama sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah yang saya muliakannya. Seperti juga mohon maaf, lahmal khinzir ini juga diharamkan. Ini adalah daging babi. Ini sangat mudarat sekali karena sangat banyak penyakit-penyakit yang di daging babi. Untuk itu, ikhwan yang non-muslim, janganlah Anda memakan daging babi, ya. Karena dalam Islam itu dilarang, ya. Walaupun warung-warung itu menyediakan menu daging-daging babi, tinggalkanlah itu. Karena daging babi ini adalah amat dilarang sekali. Bahkan menyucikannya pun juga tidak sama dengan menyucikan najis-najis yang lain. Para pemirsa, ikhwan billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya dalam surah Al-Maidah ayat 113, "Hurrimat 'alaikumul maidatu wa damu wa lahmul khinzir." Allah mengharamkan kepada kalian yakni adalah bangkai binatang, darah, begitu juga lahmul khinzir, daging babi. Kemudian ada pertanyaan teman-teman, Pak Ustadz, boleh nggak memakan binatang yang ini adalah menurut orang-orang bahwa binatang ini bisa menyembuhkan penyakit? Seperti mohon maaf terjadi di Balikpapan, saya tinggal di Balikpapan. Di Balikpapan ini ada penangkaran buaya. Yang buaya ini dipelihara dan kulitnya dimanfaatkan. Nah, di situ ada orang yang menjual, namanya warung sate buaya. Nah, tidak sedikit juga orang yang banyak makan di sana. Ini haram, tidak dibolehkan dalam Islam. Alasannya Pak Ustadz karena dia eksem penyakit kulit, ya, gatal-gatal. Katanya kalau makan daging buaya itu penyakit kulitnya adalah sembuh. Nah, menurut fikih ya itu tetap diharamkan selama ada obat di luar, selama ada obat yang halal yang di luar. Kalau di luar itu boleh, misalnya minyak dari buaya, ya, minyaknya kemudian dioleskan. Tetapi ketika mau sholat wudu itu dihilangkan, ya, dihilangkan. Nah, ini karena ini najis, Nah, dalam hadis Nabi SAW riwayat Bukhari, hadis sahih sangat kuat, "Innallaha lam yaj'al syifa'akum fima harram 'alaikum." Sesungguhnya Allah lam yaj'al, tidak akan menjadikan syifa'akum, penyembuh, obat kepada kalian, fima harram 'alaikum, pada sesuatu yang diharamkan kepada kalian. Pada sesuatu barang yang diharamkan kepada kalian, Allah tidak akan menjadikan penyembuh. Ini hadis Nabi SAW. Jadi tidak ada alasan untuk mohon maaf memakan daging buaya itu. Tetap diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah syariat Islam, karena buaya ini punya alam dua, ya, ini adalah di air juga di darat. Ikhwan fillah yang berbahagia. Nah, begitu juga di binatang-binatang khabais, ya, yang menjijikan, ya, dan lain-lain. Namun saya berpesan kepada ikhwan fillah, ibu-ibu di rumah, ya, kalau beli ayam di pasar memang benar-benar disembelih oleh tukang sembelih itu benar-benar mati, ya. Tolong benar-benar mati. Jangan belum mati, belum disembelih, darahnya belum keluar, sudah dilempar ke air panas. Ya, jadi ayamnya itu bukan mati karena disembelih, mati kepanasan itu. Mati kepanasan karena air yang mendidih itu. Jadi darahnya tetap saja di dalam daging ayam ini, berbahaya. Maka ikhwan billah itu akan punya penyakit persendian, ya, sakit persendian nanti, sering memakan darah-darah itu. Begitu juga ikhwan billah, sampaikanlah kepada ibu-ibu, kalau misalnya membersihkan ikan, bersihkanlah dengan yang benar, dicucurin dengan air. Mungkin kita punya sikat gigi yang sudah tidak dipakai, itu disikat di dalam perutnya ikan itu agar kiranya darahnya itu benar-benar keluar. Jangan sampai masih ada darahnya kemudian dikasih bumbu kemudian dimasak, dan ini berbahaya sekali karena darah ini adalah toksin, penyakit, ya, sebagaimana Al-Quran ini mengharamkan wadam, ya, ini adalah darah, ya. Jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala berfirman ini wadam, ini banyak terjadi, ya. Untuk itu kebersihan ini sangatlah penting, kebersihan kita.
Mudah-mudahan ikhwan fillah kita juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita perlu ikhtiariyah, ya, perlu usaha, ya, perlu usaha. Saling bersih, ya, membersihkan ikan, membersihkan ayam dengan bersih benar. Dan juga hindarilah makanan-makanan yang dilarang oleh Islam. Non-Muslim, ikutilah apa-apa yang diharamkan oleh umat Islam, ikuti apa yang diharamkan, janganlah dimakan. Anda akan sehat, Anda akan selamat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada berfaedah. Semoga kita dirahmati Allah, semoga kita diafiatkan, disehatkan, dibebaskan, diafiatkan. Jangan sampai kita karena COVID-19, naudzubillah min dzalik. Untuk itu tetaplah ikhwan fillah memakai protokol kesehatan. Kalau bisa, kalau perlu keluar, tapi kalau tidak perlu jangan keluar. Kalau ikhwan memang kerjalah dengan pakai masker. Kalau pulang ke rumah cuci tangan, jaga jarak dengan teman. Jangan banyak berbicara dengan teman. Dengan WA, dengan visual ini sudah cukup. Demikian, semoga kita dirahmati Allah, diberkahi Allah, dimatikan beriman sempurna, hajat kita kabul, diafiatkan, selamat dunia akhirat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.